Shalom teman-teman, pada pagi hari ini aku akan membawakan renungan dengan judul Memuji Tuhan adalah salah satu tanda keselamatan. Nah, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi ini dengan keadaan yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar nanti dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka, agar mereka dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kitab kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak orang yang percaya bahwa sebagai orang Kristen, mereka adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Itu memang ada benarnya, karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk menebus kita dari hukuman yang berupa kematian akibat dari sebuah dosa. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang harus selalu bersyukur setiap hari atas kasih-Nya yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pada pihak yang lain, ada juga orang Kristen yang percaya bahwa sebagai umat Tuhan, mereka akan diberkati selama hidup di dunia dengan berbagai kenyamanan, seperti keberhasilan, kekayaan, kepandaian, dan juga kesehatan. Mereka juga percaya bahwa iman yang besar akan membawa kenyamanan hidup yang makin besar. Karena itu, mereka sering bersyukur dan bahkan bangga menjadi umat Tuhan karena berkat-berkat jasmani yang mereka terima. Adalah kenyataan bahwa tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa mengalami kegagalan atau persoalan. Lalu bagaimana sikap kita jika hal itu terjadi? Bolehkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang cerah, namun kita bersungut-sungut untuk hari-hari yang hujan? Memang dalam hidup ini selalu ada saja hal-hal yang kurang menyenangkan, yang muncul pada saat yang kurang tepat, yang membuat kita berpikir, hidup pasti akan enak seandainya hal itu tidak terjadi. Tetapi, ayat di atas menyatakan bahwa kita harus menerima semuanya dan tetap bisa memuliakan Tuhan. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Lalu mengapa Tuhan menciptakan hal-hal yang indah dan juga membiarkan munculnya hal-hal yang kurang bisa dinikmati? Banyak orang yang menghubungkan ini dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa seolah membuat segala sesuatu yang tidak baik muncul di dunia, baik itu berupa keadaan, benda mati, maupun makhluk hidup. Lalu benarkah demikian? Memang menurut Alkitab, sebagian hal-hal yang terlihat kurang baik itu terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian diusir dari Taman Eden. Tetapi, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, selalu mempunyai fungsi dan keindahan yang tersendiri. Demikian juga, sekalipun rasa sakit dan penderitaan adalah salah satu akibat dari kejatuhan dalam dosa. Hal-hal semacam itu bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup dan lebih percaya akan pemeliharaan Tuhan. Hal semacam itu juga bisa datang sebagai pelajaran dari Tuhan untuk para umat-umatnya. Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebagai manusia, menikmati apa yang sesuai dengan kebutuhan dan selera kita adalah sesuatu yang sangat kita dambakan. Hidup ini pasti serasa nikmat jika kita bisa mengatur segalanya dan mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan kita. Tetapi, kenyataan hidup menunjukkan bahwa apa yang sudah kita rencanakan dan harapkan belum tentu terjadi. Dan itu seharusnya membuat kita sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dan bukan dari kehendak kita. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini Tuhan berfirman bahwa sekalipun hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, Tuhan pasti akan tetap menyertai kita. Dan bagi setiap orang yang benar-benar percaya, segala sesuatu itu terjadi dengan sepengetahuan dan izin Tuhan. Lebih-lebih lagi, Yesus sudah turun ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita dan membawa kita keluar dari kematian yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh lagi ke dalam dosa dan keputusasaan, karena Ia mengasihi anak-anaknya. Di dalam kasih-Nya, ada pengharapan akan berkat dan penyertaannya. Karena itulah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus dapat memuji dan memuliakan Dia dalam segala keadaan.
Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan tadi ya Tuhan, supaya firman tadi dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati terus kami ya Bapa, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai terus kami hamba-Mu ini ya Bapa, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.